Oke, lu tahan aja ya. Oke. Selamat datang di Segaris. Kita bakal ngobrol. Opening paling cringe. Let's do it. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Kenapa kita bikin agency? Oh iya, padahal agensi udah banyak. Kenapa kita masih bikin agensi? Bisa jual nasi padang katanya, bisa jual Jepitan rambut, bisa jual boba, bisa jual macam-macam. Iya, odading. Odading. Odading apa sih? Gue juga baru denger. Roti. Ya, anyway. Kenapa bikin garis temu? Kenapa bikin agency, Dik? Ayo. Sebenarnya dari awal kita juga nggak tahu kita bikin agensi. jadi perjalanannya itu di awalnya memang niatnya nggak bikin agensi. Penyedia jasa agensi. Jadi dari awal aja gue nggak tahu sebenarnya sama Gior tuh kita membuat agensi. Terus nggak tahu kenapa ya, dari awal tuh kita ngelihat agensi itu jelek, cupu, kurang keren gitu. Jadi kita nggak mau nyebut kita agensi, padahal jelas-jelas kita agensi. Jadi kita denial tuh, setahun pertama kayak kita ada di fase denial. Tapi awalnya garis temu terbentuk itu sebenarnya kita tuh awalnya niatnya apa ya? Coba. Niatnya cuman ya karena gue merasa sekarang dunia makin digital, ada pengusaha kayak gue yang nggak bisa foto, desain gitu kan. Jadi waktu itu gue carilah temen gue, Sohib. Ceritanya klasik banget nih, gue Gitu. bosan dengerin. Setiap meeting ngomongin ini, bosan. Kan orang nanya mulu ya, ini gue ceritain biar sekali doang denger. Oke. Gitu. Ya udah gue cari Dika lah, anak paling pinter di kelas gua gitu. Dan gue bilang, Dik, kalau ada satu yang kayak gua pasti ada jutaan juga yang kayak gua. Betul. Udahlah, kita bikinin, waktu itu kita bilangnya kita bikinin desain buat Sosial media. Iya, sosial media. Instagram bisnis orang. Instagram, Gitu. spesifik di Instagram. Nah cuma waktu itu kan kita kagak punya duit ya. Ya. Jadi kita membungkus itu semua kan nggak mungkin semuanya gue kerjaan sendiri juga waktu itu. Jadi kita carilah teman-teman yang bisa bantuin. Kita bilangnya komunitas ya. Kita bilangnya komunitas. Iya. Kayak 6 bulan awal mereka juga gak tahu ini apa gitu. Kalau mereka ditanya sama temennya garis temu tuh apa, nggak tahu. Iya. Jangan kan mereka, kita juga gak tahu kita apa. Gimana mereka? Jadi awalnya memang apa ya? Sesimpel itu garis temu itu dimulai. Sampai akhirnya ya si teman-teman kita ini ada yang full time, ada yang cabut juga. Ada yang cabut, ada yang pursue di tempat lain juga gitu. Tapi makin lama makin terbentuk. Ternyata kita ini agensi, Pak. Tapi Oke. belum menjawab kenapa sih. Itu Kenapa? baru cerita. Oh iya. Belum menjawab kenapa. Tapi kalau ditanya kenapanya emang lu bisa jawab. Gue juga orang semuanya kita bikinnya mendadak. Tapi ya gue flashback. Oke. Gue flashbacknya ini. Waktu gue SD, Dik. Gue tuh suka jualan waktu gue flashback nih ternyata. Gue dari SD gue udah suka jualan. Oke. Tapi lu tahu gak gue jualannya apa? Apa? Oh, gue tahu gambar teman lu. Iya. Tahu nggak teman gue namanya siapa? Enggak tahu. Evan. Oh, Jadi Evan Sebastian Evan ya. Sebastian. Evan Sebastian. Jadi Evan Sebastian kerjanya dulu gambar komik. Oh. Gue jualin. Gitu, oke. Habis itu gue dimarahin sama guru gue, dibuang komiknya, duitnya diambil. Oh. Jadi dari situ entrepreneurship journey gue selesai. Iya. Nah, flashback habis itu fast forward ke sekarang gue lihat sudah kerjaan gue Sama gak sih? kurang lebih sama, Iya, betul. lu desain, lu nulis, lu ini, gue jualin. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau mau ditanya sebenarnya ada ininya. Iya. Dari situ memang Pantesan aja tuh ya Evan banyak tato ya. Iya. Gambar sendiri ya lihat tatonya tuh. Gitu. Tatonya digambar sendiri. Dari SD suka gambar. Oke. Nah, jadi kenapa bikin agensi? Masih nggak menjawab juga anjir. Oke, ya paling gampangnya sih karena kita nggak punya modal kali ya. Nggak punya modal ya. Terus yang gue sadarin ternyata bisnis agensi itu mungkin karena kita juga waktu itu nggak bener-bener nggak punya duit. Kita pakai reputasi aja nih. Kebetulan di kampus kita lumayan baik gitu ya. Kayak dikenalnya lumayan kayak oh ya nih ada Dika nih, ya bisa lah kalau kerja bareng Dika gitu. Ada Gior, bisa lah kerja bareng Gior. Jadi kita ajak teman-teman yang memang dekat. Nah dari situ terus terbentuk aja sendiri gitu. Oh ternyata memang journey-nya kita memang dari awal mau kerjain Instagram orang, mau Jual kreativitas. jual kreatif, ya membentuk komunitas kreatif dulu sih kita ngomongnya. Cuman kan dulu gak ada duit ya, gimana mau ada komunitas kalau gak ada duit. Nah jadinya akhirnya dari situlah agensinya kebentuk sebenarnya gara-gara kita mau solve problem lu.
Ya. Dan waktu itu kan gue juga ada bisnis, terus gue merasa kayak dia juga bisa jadi ini problem yang bisa kita solve. Jadi awalnya dari sana ternyata bentuk problem solvingnya itu membentuk agency. Tapi mungkin ada biar agak berfaedah dikit konsepnya. Konsepnya adalah menggunakan apa yang ada di tangan kita. Waktu itu ya Dika jagonya itu, gua bisa jualan, ya kan. Ya. Kita nggak bisa masak, ya kita Betul. nggak bikin odading. Kita nggak halu lah. Iya, Nggak jadi halu. apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya, Betul. gitu. Jadi kalau itu ya waktu itu ya udah flashbacknya kenapa ini ya waktu itu yang di tangan kita itu. Ya. Mulai dari situ. Dan kita juga kan jualannya jasa, kayak resikonya lebih sedikit karena kita nggak ada stocking barang segala macam. Dengan kondisi kita waktu itu, kita melihat ini bisnis yang suit buat kita. Gitu. Sekarang masih shoot? Masih ya. Masih kan kita nggak mau jualan yang lain. Apa? Iya. Ya. Gue baru nyadar aja. Apa nih? Ya. Nah, tapi mungkin biar lebih ada kontennya nih ya, video nih ya. Kita ngomongin ke enaknya bikin agensi, gak enaknya bikin agensi, terus kayak kalau lu mau bikin agensi mungkin ini kayak yang mesti lu siapin. Oke. Enaknya? Gimana? Enaknya modalnya sangat murah sih. Waktu itu kita mulai dengan freelancer. Ya, freelancer. Kita nggak punya kantor, hopping. By the way, 1 tahun pertama kita nggak punya kantor, hopping from one cafe to another. Kelihatannya di IG udah kayak keren tapi aja, padahal masih nggak punya ngemper kantor di aja. kafe orang gitu. Masih minjem tempat. Iya, jadi waktu itu ya itu nggak punya modal. Enaknya mungkin Betul. itu ya you can start right now. Mungkin mulainya dari lu freelancer 1, habis itu kliennya tambah banyak, habis itu tambah ini kali ya itu ya. Kalau itu apa enaknya lagi? Enaknya sih karena kita agency, terus kita kebetulan nggak menspesifikkan brand yang masuk itu industrinya apa. Jadi kita belajarnya banyak. Ya. Sejujur-jujurnya waktu mungkin kalau flashback 2-3 tahun ke belakang sampai sekarang itu gue udah belajar banyak banget dari bisnis klien-klien gue. Yang gue tahu kayaknya kalau gue bikin bisnis yang sama, setidaknya gue tahu klien gue nih ibaratnya lubangnya di mana. Oh, ada bentuk lubang kayak begitu tuh di bisnis. Yang gue jadi makin pinter sih. Ya. Terus surprisingly ya karena industrinya beda-beda, jadi insight-nya tuh banyak banget setiap hari. Tiga enaknya sekarang. Oke. Nggak enaknya ya. Kalau lu nggak suka dealing with people, Betul. karena asetnya Orang. kliennya Orang. Masih orang. juga. Kliennya masih orang. Iya, jadi kalau lu nggak suka dealing with people, Stres. leadership, Ya. Managing people tuh bakal lumayan stres sih. Capek, betul. Gitu. Jadi, nah kebanyakan kayak gitu dari desainer ya kan, fotografer yang sukanya adalah kerja sendiri, Iya. dan caranya scale up menurut mereka adalah dengan bikin agency, padahal skill setnya completely different. Betul. Gitu. Ya, terus kalau buat gue sih yang gak enaknya juga itu karena agensi itu kan kerja sama kliennya. Nah, Semuanya tuh unpredictable gitu. ya, Lu nggak bisa membuat kayak plan yang terlalu saklek gitu. Itu nggak bisa sih. Gue nggak tahu ya. Mungkin kita aja nggak bisa. Tapi seperjalanan ini tuh udah mau 3 tahun, gue nggak melihat kayak ada satu polanya yang bisa kita ikutin seterusnya tuh nggak ada sih. Ya. Karena kliennya beda-beda, needs-nya beda-beda, kebutuhannya beda, orangnya beda, yang kerjaannya beda-beda juga gitu. Jadi kayak unpredictable itu ada aja gitu. Nah itu yang jadi bikin environmentnya mungkin kalau buat teman-teman yang familiar agency itu kayak begadang mulu, pulangnya malam, mendadak, kerjanya capek, ya emang capek sih. Semua kerja juga capek. Betul, kalau nggak mau capek jangan Tidur. kerja gitu. Tapi ya nggak enaknya itu aja sih kalau buat gua sih. Tapi itu sisanya part dari ini juga nggak sih, Dik? Part dari kita quote on quote ngemis kerjaan juga. Ya Kalau juga, bener. kayak di satu titik orang mengenal Garis Temu sebagai sebuah agensi yang Sombong. gitu Jadi kan. sombong. Jadi sombong kan. Iya. Nah, kita bisa bilang enggak, gua nggak mau kerjain yang Betul. kayak gitu. Betul. Nah, sekarang kan karena kita iya butuh duitnya. Ya boleh lah Bapak kasih kerjaan apa saya ambil. Gitu. Iya, jadinya Siap. ya buat gue pribadi itu gue lumayan struggle sih. Nah, Jadi makanya escapismnya adalah kita bikin brand kita sendiri. Betul. Kayak gitu-gitu. Karena kalau gue cuman kerjain kerjaan klien doang kayaknya gue stres sih. stres. Gitu.
Ya, jadi mungkin kalau buat agensi ya bisa ini juga. Jadi kayak kita juga bisa bangun brand kalian juga. Jadi kalau stres sama kalian bisa larinya ke brand sendiri. Kan kalau brand sendiri lu mau apain ya terserah lu, nggak ada yang terlalu ngasih barrier gitu. Nah, in fact kita suruh tim kita juga pergunakan Instagram Iya. kita untuk eksperimen. Betul. Yang idealisme lu yang tidak bisa lu lakukan di klien, bikin Iya. di Instagram kita gitu. Makanya Instagram Garis Semu tuh kalau dilihat dari paling pertama sampai akhir tuh beda wah, bang lu. udah kayak itu es campur. Ganti. Isinya apa aja terserah dah, pokoknya udah isi aja yang penting gitu. Paling apa lagi yang mau kita bahas? Nggak enaknya ya, kalau nggak enaknya, Aduh keringetan nih pak. kayak enaknya studionya AC-nya mati. Nggak enaknya, udah sih ya. Lebih Udah banyak sih ya. enaknya. Lebih banyak funnya, lebih banyak serunya. Fun gak? Fun. Fun gak? Ya lebih banyak kalau buat gue sih fun. Kayak ya seru lah. Terus kan anak-anak di Garis Semu juga seru-seru gitu. Ya. Oke. Paling ya gitu doang sih. Sama satu mungkin ya, ini funnya mungkin kenapa fun adalah mungkin karena dapurnya itu kayak bareng-bareng gitu loh. Lu bayangin kalau restoran gitu ya, ada yang di dapur, ada yang Iya. di depan, ada yang di apa gitu loh. Kayak kalau ini tuh kayak ya udah, Sama-sama. sama-sama Iya. gitu. Itu juga sih yang bikin kayak berasa tuh hari cepet bener gitu. Kayak Senin udah Jumat. Iya. Udah harus syuting lagi. Iya Jumat gue udah Senin lagi gitu. Ya paling gitu aja. Tungguin kita selanjutnya di garis bawah setelahnya. Enggak Ada apa lagi? segaris. Lu bilangnya garis bawah. Oh iya sorry. Segaris. Segaris. Di segaris oke. Ada tambahan pesan sponsor dari Bapak produser. Lihat. Oh iya Kita anjir punya gue set lupa. baru Set yang baru akan nih. dirubuhkan dalam 1 bulan. Ya udah. Apa? Oh Oh, nggak disponsorin sih tapi aus. kita beli sini. Ya udahlah. Ya kalau aku lihat bolehlah sponsorin. Yaudah. Bye guys. Bye. Dah.